Bila dibandingkan dengan jalan nasional, di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km. Di era 10 tahun sebelumnya 11.800 km. 20 kali lipat. Membaca data yang sederhana seperti ini saja keliru. Bayangkan, calon presiden kalau kelak benar-benar jadi pemimpin bangsa, membaca data salah, siapa yang akan menanggung akibatnya? Saya tidak tahu. Untuk perkara-perkara elementer seperti ini terjadi kejadian fatal, siapa yang akan dirugikan? Tentu kita, rakyat ini, para pembayar pajak ini. Lawang membaca hal yang paling elementer saja salah. Tapi yang namanya juga calon presiden yang selalu ingin pencitraan, beliaunya sih nggak pernah salah. Dia itu bawaannya bener melulu. Kalau sudah terjadi seperti ini, ya siapa yang disalahkan? Media, sumber data. Yang lain, kesalahan itu dari orang per orang bisa didistribusikan kepada yang lain. Yang bersangkutan tidak akan salah. Padahal, kata orang-orang arif, kata para agamawan, ulama, rohaniawan, yang namanya kesalahan itu mutlak milik kita. Khilaf milik manusia. Yang sempurna hanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi saya pikir ya, meskipun dia sedang mencitrakan diri sebagai calon bakal presiden, janganlah ragu-ragu untuk mengakui kekhilafan dan kesalahan. Oi cebong, no presiden gua bo. Iya drone Layla. Emang gua ngakuin apa? Itu mah bukan presiden gua, presiden lo, presiden Kadrun ya kan. Minimal lo kalau mau bikin PT itu cuci muka dulu, kalau nggak sikat gigi gitu. Enggak, gua mah nggak pernah ngakuin presiden lo. Kalau nggak lo bungkus aja bawa pulang tuh presiden lo. Bangunan rumah ibadah, baik itu untuk kaum muslim. Salam, selamat pagi Abang Kris, Yen Oni. Ya, saya juga namanya Yen Nuban, ya, asli dari Timor. Ya, sekarang ini juga masih stay di Jakarta. Saya sebenarnya selama ini sering mengikuti video-videonya Abang. Banyak yang membangun, tapi banyak juga yang membuat kontroversi, tapi itu sah-sah saja ketika orang berpendapat. Tapi untuk VT-nya Abang yang untuk kali ini, saya tergelitik untuk menanggapinya, Bang. Ya, kita di sini kan harus lebih cerdas ya, seperti kata Abang bahwa untuk menyampaikan sebuah pendapat atau kita mau menentukan sikap, baik itu sikap politik, itu kita juga harus cerdas untuk mengambil sebuah sikap atau keputusan. Nah, menurut saya apa yang Abang sampaikan itu terkesan terlalu dipaksakan dan kopong, tidak berisi, Bang. Sangat-sangat tidak berkualitas sama sekali. Bang Kris, Indonesia ini seperti yang Abang Kris sering sampaikan, tidak hanya DKI Jakarta. Ya, Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Rote, itu besar. Ya, itu besar. Menurut Abang Kris, ya, apakah barometer ya seorang calon presiden hanya diukur dari sisi itu? Ditambah lagi dengan pernyataan Abang Kris bahwa Pak Anies ini sangat bineka tunggal ika dengan mengizinkan pembangunan rumah ibadah, baik itu Muslim, ya, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain, ya. Berdasarkan itu saja, Abang mengatakan bahwa beliau sangat bineka tunggal ika. Terlalu prematur, Bang. Sangat-sangat prematur Abang berkesimpulan seperti itu. Ya. Faktanya hari ini di Jakarta, kalau kita berbicara konteksnya Jakarta, lucu dan membingungkan, Bang. Apa sih yang
Satu saja sudah tereksekusi dari janji-janji politiknya seorang Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan ini adalah salah satu tokoh yang saya sangat kagumi ketika saya masih mahasiswa dan beliau menjabat sebagai rektor Universitas Paramadina. Sangat berwibawa sekali. Tapi ketika terjun ke dunia politik, di situ kelihatan aslinya beliau. Beliau itu adalah konseptor, bukan eksekutor. Menurut penilaian saya. Jadi apa yang dinarasikan, dia tidak bisa eksekusi. Begitu, Bang. Jadi abang tolong selidiki lagi. Jangan satu pengiriman sapi dari NTT diangkut ke Jakarta. Ya, selamat pagi. Jadi sekali lagi saya ingin menanggapi video TikToknya dari Ade Fritz ya. Jadi di sini Fritz membangun sebuah narasi yang dimana memperbandingkan antara gubernur DKI dengan gubernur Jawa Tengah ya, dan menyorot tentang prestasi mereka yang di sini juga saya lihat bukan mengacu kepada kinerja mereka di daerah di mana mereka memimpin, tetapi memperbandingkan mengenai kontribusi mereka terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan permasalahan yang disorot di situ adalah kerjasama ya antara DKI Jakarta dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan mengatakan bahwa Bapak Anies Baswedan yang menandatangani dan menginisiasi dan menandatangani Memorandum of Understanding dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ya, saya harus tegas katakan bahwa itu salah dan itu pembodohan publik, khususnya publik atau masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di narasi awal daripada VT-nya Fritz itu mengatakan bahwa mau berdiskusi dengan orang NTT. Orang NTT disodorkan sebuah data yang saya bilang sekali lagi prematur ya. Karena itu di tengah jalan, Fritz. Itu di tengah jalan. Kerjasama antara NTT dengan DKI Jakarta itu pertama kali diinisiasi oleh Ahok. Ya, diinisiasi oleh Ahok pada tanggal 20 Desember tahun 2014 ya. Waktu itu Ahok menandatangani Memorandum of Understanding itu bersama dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur yang saat itu masih dijabat oleh Bapak Frans Leburaya ya, dan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan di sini pun Ahok jujur bahwa ide ini pun itu bermula dari harapan Presiden Joko Widodo agar peternak sapi di NTT bisa lebih sejahtera. Ini lebih fokus ke peternak sapi ya. Nah, tadi yang disorot oleh Fritz itu mengenai hasil yang dikerjakan oleh seluruh masyarakat NTT ya. Tapi di sini lebih mengerucut ke masalah peternak di NTT. Nah, dari harapan Presiden Joko Widodo pada waktu itu, maka Ahok menginisiasi kerjasama antara DKI Jakarta dengan Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau Fritz mengatakan bahwa itu adalah inisiatif dari seorang Anies Baswedan, itu salah, itu prematur dan pembodohan masyarakat NTT ya, dan masyarakat DKI. Itu salah ya. Dan tanggal 22 Desember 2014 dilanjutkan oleh katanya males lihat Anies Baswedan, kata-katanya lebay. Lebay adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, jangan hapuskan kelebayan di muka dunia. Saya akan mempengaruhi orang Timur untuk mendukung Pak Anies. Oke, sip. Saya cuma tanya, pertanyaan saya gini, orang Timur yang mana yang mau dipengaruhi begitu? Menurut saya kamu nggak ada level di Timur, khususnya di Alor. Nah, kalau memang kamu pemain hebat, aku mau maksudnya sama tanya, berapa data dari Alor yang kamu pegang tentang pendukungnya Anies di Alor? Cobalah tunjukkan data kalau Alor sebagian persen dukung Pak Anies. Tunjukkan, jangan cuma omong-omong tong kosong bunyi nyaring aja kau, botak aja kau. Omong nama Timur, tersadar. Satu orang mengatasnama semua itu sama dengan bohong kau. Ya betul, kalau orang omong bilang cari nasi bungkus ya itu.
Pak Anies bilang sendiri dengan sangat percaya dirinya lihat rekam jejak, ya kan? Tapi yang kita tawarkan adalah rekam jejak karya yang senyatanya sudah dilakukan. Ketika diperlihatkan malah bingung sendiri pendukungnya. Soal ya, ini yang bicara data gitu ya. Bagaimana 2 tahun Anies ini data ini yang bicara data Bang Andi. Ya silakan sebentar supaya publik itu jangan sembarangan. Oke, silakan datanya gimana Bang Andi? Sebelum Anies itu berakhir itu turun lagi turun 0,06 poin. 0,8%. Itu saya sampaikan 0,8. Tapi sorry, dari 4,69 menjadi 4,61. Itu 0,0. Tapi ini soal ini oke, ini kita udah mau habis nih. Terakhir sekali 1 menit saya kasih. Penasaran 1 menit. Ya, ini udah tanda tangan, teken, tapi belum ada kesimpulan nih. Udah deklarasi masing-masing. Nah, juga nih soal Anies nih. Anies akhirnya jadi dealer, dia bukan jadi leader tuh. Kan dia nunggu hasil dealer di hasil tuker tambah dengan partai-partai ini kan. Padahal dia sendiri terima mandat untuk menentukan cawapresnya tuh. Kalau saya Anies, saya bilang ya ucapkan sendiri aja wakil Anda tuh. Tapi kan nunggu koalisi. Itu artinya Anda ditawan oleh koalisi tuh. Padahal Anda dapat mandat dari opini publik bahwa Anda tentukan sendiri. Jadi mestinya kalau belum putus di 3 partai, capres memutuskan aja secara sepihak. Iya, diputusin aja. Dia fait accompli. Jadi siapa? Anies yang mutusin. Memang ada klausul mandatnya dari piagam itu ada diserahkan atau dibicarakan dengan capres. Ya, itu artinya Anies sebetulnya bukan presiden. Dia menunggu presiden sesungguhnya yang sebetulnya calon wakil presiden ini yang presiden sesungguhnya kan. Kan itu. Jadi Anies petugas partai juga dong? Iya, dia Anies. Jadi partai-partai ini bilang Anda memang calon presiden, tapi Anda tunggu kita ya. Loh, kita di piagamnya dibilang calon wakil presiden diserahkan kepada Pak Anies kok. Itu formalnya begitu, tetapi materialnya tapi dibicarakan kok. Disuruh tunggu. Tapi dibilang dibicarakan, dibicarakan. Iya itu. Jadi Anies kalau dia leader, dia bilang saya diberi mandat oleh opini publik untuk menentukan calon wakil presiden saya. Bahkan opini publik artinya karena Nasdem udah bilang Anda tentukan sendiri, koalisi bilang maka saya ambil alih itu. Sehingga orang tahu bahwa Anies apapun resikonya dia sudah ucapkan. Yang saya inginkan adalah si ini itu. Jadi diletuskan sebagai pernyataan ke publik gitu ya. Ke publik, biarin yang panik nih partai-partai ini kan. Kalau Anda nggak mau udah terserah publik lihat bahwa ternyata partai-partai yang dukung saya itu adalah calok juga tuh. Tapi kan partai-partai bisa bilang, wah kalau begitu masa kita dipaksa gak jadi deh. Kita ya, Anies aja bilang kalau begitu saya mundur. Kan gampang kan. Jadi moral itu yang nggak ada juga pada Anies tuh. Oh, jadi artinya piagam yang sudah ditandatangani oleh 3 ketum partai itu seperti super semar kepada Anies ya, untuk memilih dan menentukan sikap dan menjadi alat bargain bagi ketiga partai ini. Maksudnya, tapi akhirnya jadi super mie doang kan. Nah, apa yang bikin super semar kepada Anies ini nggak dipakai, nggak jadi super mie? Karena Anies nggak ada mental leader. Anies kan jadi dealer. Pidatonya bagus. Ya itu pidato. Karena lebih bagus dari Pak Rocky, pidatonya lebih santun. Ya memang lebih santun, tapi seorang dealer juga selalu berupaya santun. Padahal kita butuh leader. Jadi kita mau ada affirmative action dari Anies itu buat mengatakan. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Dalam muatan video saya kali ini, kita bersama-sama menyimak, kita bersama-sama mendengar bagaimana keseruan dari para netizen yang saling hujat-menghujat antara pendukung Anies Baswedan dan pendukung Ganjar Pranowo. Mereka saling stick dan inilah yang membuat keseruan dalam muatan video saya kali ini. Saudara, kita menyimak bersama-sama bagaimana tanggapan-tanggapan yang dilontarkan oleh para netizen tadi. Mulai netizen yang menanggapi ketika Anies Rashid Baswedan salah membaca data.
Lalu yang kedua, kita mendengar keseruan antara adu argumen pemuda NTT dengan sesama pemuda NTT, di mana mereka berdebat soal Anies Baswedan. Dan masih ada banyak lagi informasi-informasi atau cuplikan-cuplikan dalam video saya tadi yang membahas tentang seorang figur, seorang tokoh yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem untuk dijadikan sebagai calon presiden di pemilu 2024 nanti, yakni Bapak Anies Baswedan. Dalam muatan video tadi kita mendengar bagaimana tanggapan dari seorang Fritz Alorboi, ada Bung Kristianto Oni, dan tanggapan-tanggapan itu datangnya dari sesama orang NTT. Jadi di sini sangat menarik. Ada pro, ada kontra. Tetapi dalam politik ini adalah hal yang biasa. Ada yang mendukung Anies, ada yang tidak mendukung Anies. Dan memang itu harus terjadi. Jadi dari tanggapan-tanggapan netizen tadi bisa membuka pikiran kita, bisa menambah wawasan kita, khususnya pengetahuan dalam berpolitik, bahwa politik yang sesungguhnya harus seperti itu. Ada yang pro, ada yang kontra. Sekarang, ketika kita berbicara soal Bapak Anies Baswedan ini, seringkali beliau mengatakan bahwa perbaikan untuk perubahan. Seringkali beliau mengatakan bahwa lihatlah rekam jejak. Kepada orang-orang yang saat ini tidak mendukung Bapak Anies Baswedan, silakan melihat rekam jejak dari Bapak Anies Baswedan itu sendiri. Apakah beliau layak untuk memimpin bangsa dan negara ini atau tidak? Dan orang-orang yang mendukung Anies Baswedan saat ini, tentu mereka akan menyajikan kepada kita tentang prestasi-prestasi dari seorang Anies Baswedan itu sendiri. Sekarang tinggal dari hati kita sendiri, dari suara hati kita, untuk menentukan siapa sih orang yang tepat untuk memimpin bangsa dan negara ini. Apakah seorang Anies Baswedan itu mampu atau layak untuk menjadi presiden di bangsa ini di pemilu 2024 sampai 2029 nanti? Ataukah mungkin akan terjadi seperti tanggapan dari netizen yang satu tadi? Dia mengatakan bahwa Bapak Anies Baswedan itu adalah presiden untuk para kadrun. Karena presiden untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini masih Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi ada berbagai macam tanggapan dalam muatan video saya tadi. Mari kita tetap berpikir kritis, mari kita tetap menggunakan akal sehat kita. Karena memimpin atau mencari figur pemimpin untuk mengayomi bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus butuh orang yang berjiwa besar, orang yang bekerja keras, orang yang mampu untuk hadir, untuk cium keringat rakyat, dan lain sebagainya. Joko Widodo adalah panutan bagi kita semua. Seorang Joko Widodo adalah bapak bangsa yang sangat luar biasa, yang sangat merakyat, dan sangat sederhana. Apakah di tahun 2024 sampai tahun 2029 nanti, masihkah ada sosok orang yang menyerupai seperti Bapak Presiden Joko Widodo saat ini? Pilihannya itu ada di hati nurani kita masing-masing yang akan kita tuangkan saat hari pencoblosan nanti, yaitu di Februari 2024. Mari kita tetap kritis dan tetaplah berpikir bijak. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya rakyat jelata harus berani untuk bersuara.